Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Naila Aska Fatima Suhaya, anggota tim PKL PTLSKK dari SMKN 13 Bandung, selaku moderator di workshop hari ini. Minggu ketiga dari workshop IoT, kita sudah membahas tentang konektivitas IoT dan perakitan alat IoT Hyoto. Kita sudah mempelajari atau mengenali konektivitas alat IoT, mengenali gambar teknik, perancangan sistem IoT, dan implementasi IoT. Dan untuk praktiknya kita melihat cara perakitan Hyoto, program Hyoto, testing dan troubleshooting Hyoto oleh teman-teman dari SMKN 1 Cimahi. Untuk workshop minggu ini, kita akan membahas tentang water tank. Dengan topik PJBL implementasi IoT berbasis Arduino, workshop hari ini di SMKN 1 Katap. Saya akan nonton workshop teori oleh pemateri yang terdiri dari beberapa teori yaitu si IoT. Lalu program sederhana Arduino yaitu program sensor, aktuator, dan serial. Program sensor, lalu ada dasar-dasar jaringan untuk IoT, instalasi Arduino IDE, driver port 82, lalu instalasi Arduino IDE, driver port dengan ESP32. Dan terakhir ada perakitan alat IoT. Untuk praktiknya ada perakitan alat water level oleh Arka, program alat water level oleh Arka juga, dicoba alat water level dan troubleshootingnya oleh Latif. Lalu ada sesi tanya jawab yang berlangsung selama 15 menit dan diakhiri dengan penutupan. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke materi. Untuk materi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arka Muhammad Rasyad. Saya merupakan tim PKL dari PT LSKK dan saya berasal dari SMK Negeri 1 Katapang, Kabupaten Bandung. Nah, pada kesempatan PJBL kali ini dengan tema implementasi IoT berbasis Arduino dan DSP, saya akan membahas beberapa materi, di antaranya konsep dasar IoT, program sederhana Arduino, program advance Arduino, perakitan alat IoT, dan juga implementasi dari IoT yaitu water level sensor. Saya akan membahas program alatnya dan juga perakitan alat dari water level sensor. Nah, sebelumnya izin share screen. Nah, yang pertama, konsep dasar IoT. Nah, yang pertama, konsep dasar IoT, mulai dari pengertian, contoh IoT, dan juga implementasi IoT. Teknologi IoT. IoT atau Internet of Things merupakan konsep di mana objek fisik dapat terhubung ke internet dan saling bertukar data tanpa campur tangan manusia secara langsung. Perangkat IoT bisa berupa alat rumah tangga, kendaraan, sensor, hingga perangkat industri. Perkembangan teknologi komunikasi dan sensor membuat IoT menjadi salah satu pilar utama di revolusi industri 4.0. Lalu pengertian IoT. IoT adalah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat fisik, dikenal sebagai things, melalui koneksi internet untuk mengumpulkan dan bertukar data. Perangkat-perangkat ini dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak atau software, dan teknologi lainnya yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan lingkungan dan pengguna. Lalu, terdapat beberapa komponen yang penting dalam sistem IoT. Sebuah sistem IoT biasanya terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama perangkat fisik atau things, yang dapat merupakan sensor, aktuator, perangkat pintar, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada konektivitas, yang dimana terdiri dari protokol dan jaringan. Biasanya jaringan yang digunakan adalah Wi-Fi, Bluetooth, 5G, LoRa. Nah, biasanya protokol yang digunakan juga merupakan MQTT ataupun HTTP. Nah, yang menggunakan perangkat ke cloud. Nah, selanjutnya ada data processing atau pengolahan data. Sistem atau server yang memproses dan menganalisis data yang dikirim perangkat. Selanjutnya ada user interface atau UI.
aplikasi atau platform yang digunakan pengguna untuk mengakses dan mengendalikan perangkat. Nah, cara kerja dari IoT, proses kerja IoT dimulai dari sensor yang mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya data ini dikirim melalui jaringan ke cloud, di mana data tersebut dianalisis. Nah, hasil analisis ini bisa digunakan untuk mengambil keputusan otomatis atau memberi notifikasi kepada pengguna. Beberapa sistem bahkan bisa mengirimkan perintah kembali ke perangkat untuk bertindak. Selanjutnya ada contoh penerapan IoT. Nah, pengimplementasian IoT ini dapat berupa smart home, yang dimana lampu yang menyala otomatis ketika seseorang memasuki ruangan, atau juga AC yang menyala saat suhu ruangan naik, dan smartwatch dan juga wearables yang dapat memantau detak jantung, jumlah langkah, dan juga kualitas tidur. Lalu selanjutnya ada smart agriculture, yang dimana sensor kelembaban tanah yang membantu petani untuk mengatur waktu penyiraman tanaman secara otomatis. Selanjutnya ada smart city, yang dimana pengaturan lampu lalu lintas berbasis jumlah kendaraan untuk mengurangi kemacetan. Nah, ada juga implementasi IoT di industri. Dalam sektor industri, IoT diterapkan dalam bentuk industrial IoT atau IIoT. Beberapa contoh implementasinya adalah yang pertama ada pemeliharaan prediktif, sensor pada mesin yang mendeteksi potensi kerusakan sebelum terjadi. Lalu selanjutnya ada otomatisasi produksi, yang dimana mesin saling terhubung dan bekerja berdasarkan data real time. Selanjutnya ada manajemen energi, yang dimana monitoring penggunaan listrik untuk efisiensi energi di pabrik. Lalu ada manfaat dari IoT itu sendiri. IoT memberikan berbagai manfaat, seperti efisiensi operasional meningkat melalui otomatisasi, penghematan biaya melalui deteksi dini dari masalah. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis data real time. Selanjutnya meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pengguna. Lalu dari manfaat IoT terdapat juga tantangan, yang dimana keamanan dan privacy. Data yang dikirim bisa disusupi jika tidak dienkripsi dengan baik. Maka dalam proyek IoT ini dibutuhkan yang namanya keamanan cyber atau cyber security. Lalu standarisasi, banyak perangkat dan protokol yang belum terstandarisasi. Lalu kompleksitas integrasi. Integrasi sistem lama dengan teknologi IoT bisa menjadi sulit. Nah, kesimpulannya, Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang memungkinkan perangkat terhubung dan berkomunikasi melalui internet dengan berbagai contoh penerapan, mulai dari rumah hingga industri. IoT telah membuktikan potensinya dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Namun, pengembangannya harus disertai perhatian pada keamanan dan integrasi sistem. Nah, sekian untuk materi yang pertama. Lalu selanjutnya, pada materi kedua yaitu program sederhana Arduino IDE, yang dimana mengenal logika program, sensor, dan juga aktuator. Nah, apa itu Arduino IDE? Definisi dari Arduino IDE itu sendiri merupakan software untuk menulis kode atau sketch dan mengunggahnya ke papan Arduino atau papan microcontroller lainnya. Bahasa yang digunakan oleh Arduino IDE sendiri yaitu berbasis C atau C++. Nah, struktur utama dari Arduino sendiri adalah void setup, yang dimana program berjalan satu kali saat alat menyala, dan juga untuk inisialisasi. Terus selanjutnya ada void loop, yang dimana program berjalan berulang terus-menerus selama alat itu menyala. Nah, lalu konsep dasar input dan output. Yang pertama ada digital. Nah, konsep digital ini merupakan hanya dua kondisi, high atau 5 volt atau disesuaikan dengan
keluaran dari datasheet masing-masing microcontroller biasanya terdiri dari 5 volt atau 3,3 volt. Atau low yaitu 0 volt. Contohnya saklar dan juga LED. Lalu ada analog. Rentang nilainya 0 sampai 1023. Nah, ini juga disesuaikan dengan spesifikasi dari microcontroller sendiri. Contohnya sensor suhu dan juga potensiometer. Nah, fungsi utama yang pertama ada pin mode yang menentukan pin sebagai input atau output di program Arduino IDE ini. Lalu selanjutnya ada digital write atau digital read, yang dimana perintah untuk sinyal digital. Digital write ini untuk menulis atau mengeluarkan sinyal digital 1 atau 0, lalu digital read untuk membaca sinyal digital 1 atau 0. Lalu selanjutnya ada analog read, merupakan perintah untuk membaca sinyal analog. Terus selanjutnya ada komunikasi serial atau jembatan komunikasi. Nah, fungsi dari komunikasi serial itu sendiri adalah menampilkan data dari Arduino ke layar laptop atau serial monitor. Lalu perintah pentingnya dalam program harus ada serial.begin yang dimana di dalamnya dimasukkan baud rate atau kecepatan transfer datanya, yang dimana membuka jalur untuk komunikasi. Lalu ada serial.print yang di dalamnya bisa dimasukkan variabel string yang menampilkan teks atau data di baris baru, atau kebutuhan yang lainnya misalkan data sensor bisa ditampilkan di serial monitor. Lalu untuk contoh program satu, untuk program aktuator ini ada LED berkedip. Tujuannya adalah untuk menyalakan dan mematikan LED setiap 1 detik. Di sini ada fungsi pertama yaitu void setup yang menginisialisasi pin 13 sebagai output, yang dimana pin 13 ini merupakan pin LED bawaan dari Arduino. Nah, pin mode ini untuk menginisialisasi bahwa pin 13 ini sebagai output. Lalu selanjutnya Arduino IDE akan atau microcontroller akan mengeksekusi program yang di bawahnya, yaitu void loop, yang dimana digital write mengirimkan sinyal digital atau mengeluarkan sinyal digital kepada pin 13, yaitu high atau 1, yang dimana menyalakan LED, lalu diberikan delay 1 detik, yang dimana LED akan menyala selama 1 detik, lalu LED mati, low di sini, lalu LED mati selama 1 detik. Dan program ini akan terus berulang sampai sehingga supply masih ada. Lalu contoh program 2, ini sensor digital atau push button. Tujuannya adalah untuk mengetahui jika tombol ditekan melalui serial monitor. Nah, di sini yang pertama terdapat global variable yang mendefinisikan bahwa tombol itu terhubung ke pin 2 di Arduino IDE. Lalu selanjutnya ada voice setup yang menginisialisasi tombol tadi sebagai input. Nah, kenapa di sini terdapat input pull up? Dikarenakan button itu terdapat kondisi floating. Biasanya pada program nih satu tombol terhubung ke low, atau pada saat tombol terhubung ke 0 volt itu baru mengeksekusi programnya. Nah, sedangkan ketika tombol tidak ditekan, tombol itu tidak terhubung kemana-mana. Lalu makanya dibutuhkan input pull up seperti ini untuk menghubungkan tombol itu ke positif. Nah, lalu ada serial begin yang digunakan untuk membuka jalur komunikasi melalui serial monitor dengan baud rate 9600. Nah, untuk program yang berulang, terdapat variabel yang menyimpan pembacaan dari tombol. Lalu terdapat logika, jika tombol itu terhubung ke low atau ke 0 volt, maka di serial monitor akan muncul tulisan tombol ditekan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada contoh program yang ketiga, yaitu contoh program sensor analog. Yang digunakan adalah sensor LDR atau cahaya. Tujuannya adalah membaca intensitas cahaya di sekitar. Yang pertama ada baris voice setup yang menginisialisasi untuk membuka jalur komunikasi antara Arduino dan juga PC melalui serial monitor. Selanjutnya ada void loop yang berulang, yang dimana terdapat variabel integer yang berisikan pembacaan nilai cahaya dari sensor, yang dimana biasanya Arduino itu sendiri memiliki kecepatan data 10 bit yang memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1023. Lalu selanjutnya ada tulisan di serial monitor yaitu nilai cahaya yang berisikan nilai cahaya dari sensor yang tadi.
Nah, untuk alur kerja dari proyek Arduino sendiri, yang pertama ada wiring yang harus diperhatikan. Yang pasti hubungkan kabel atau komponen ke pin yang benar, disesuaikan dengan di program. Lalu yang kedua ada coding. Tulis program di Arduino IDE dengan membuat sketch baru. Lalu yang ketiga ada compile dan upload. Fungsi dari compile itu sendiri adalah untuk ngecek apakah ada error dari program tersebut. Lalu kirim program ke microcontroller. Selanjutnya adalah monitoring. Pantau hasilnya melalui serial monitor. Nah, ini merupakan tips sukses coding di Arduino IDE. Yang pertama, perhatikan titik koma. Lupa satu saja, program tidak akan jalan dan program akan error. Ini merupakan salah satu kesalahan yang biasanya terjadi dalam memprogram, apalagi banyak baris program di Arduino IDE. Tidak memperhatikan titik koma. Lalu ada case sensitif, huruf besar dan kecilnya itu berpengaruh. Contohnya digital write yang seharusnya W-nya besar, malah ini digital write W-nya kecil gitu. Lalu selanjutnya, cek juga port dan board yang digunakan. Pastikan pengaturan di menu tools sudah sesuai dengan jenis Arduino yang dipakai atau jenis microcontroller yang dipakai. Untuk materi ini sekian, selanjutnya selanjutnya ada advance program di Arduino IDE. Dimana transformasi data lokal menjadi sistem cerdas yang terkoneksi. Ada sensor tingkat lanjut. Dari materi sebelumnya, bukan sekedar hanya high atau low. Kita juga menggunakan sensor dengan protokol komunikasi agar data yang dibaca oleh microcontroller itu lebih akurat. Yang pertama contohnya ada sensor ultrasonik yang biasa digunakan adalah HCS-R04, menggunakan pantulan gelombang suara untuk mengukur jarak. Lalu selanjutnya ada DHT11 atau DHT22, yang dimana sensor ini mengirimkan data suhu dan kelembaban secara digital menggunakan komunikasi single bus wire. Lalu selanjutnya ada protokol I2C atau Inter-Integrated Circuit, menggunakan hanya dua kabel, SDA dan juga SCL, yaitu serial data dan juga serial clock, untuk menghubungkan banyak sensor sekaligus. Lalu terdapat aktuator dan kontrol daya tinggi. Arduino tidak bisa menggerakkan beban besar secara langsung. Kita juga membutuhkan jembatan atau driver, ya, yang biasanya digunakan yaitu relay, yang merupakan saklar elektromagnetik untuk mengontrol peralatan PLN, misalnya seperti listrik 220 volt. Terus selanjutnya ada servo motor, di mana aktuator ini bisa diatur sudutnya dari 0 hingga 180 derajat menggunakan sinyal PWM atau pulse width modulation. Nah, diperhatikan juga pada GPIO atau General Purpose Input Output dari microcontroller itu sendiri memiliki pin PWM bawaan yang khusus. Nah, itu bisa dilihat di datasheet-nya masing-masing. Lalu selanjutnya ada transistor atau MOSFET yang digunakan untuk mengontrol kecepatan kipas atau kecerahan lampu DC yang presisi. Lalu serial data, parsing, dan juga komunikasi antar perangkat. Dalam sistem advance, kita tidak hanya mengirim teks, tapi paket data. Baud rate tinggi menggunakan 115.200 untuk kecepatan IoT. Nah, parsing data, teknik ini memisahkan data yang dikirim dalam satu baris. Contohnya mengirimkan data suhu 25 dan juga data lembab 60 dari sensor DHT misalnya. Lalu dipisahkan oleh program agar bisa diolah masing-masing. Selanjutnya ada contoh program sensor, aktuator, dan juga serial. Nah, konsep dari program ini adalah pembacaan sensor, itu membaca suhu dan juga kelembaban secara presisi. Nah, logikanya jika suhu lebih besar dari 30 derajat, buka katup servo dan juga menyalakan kipas yang melalui relay. Nah, selanjutnya ada serial, mengirimkan data dalam format JSON agar bisa dibaca oleh aplikasi atau dashboard seperti Python atau Node.js. Lalu non-blocking, menggunakan milis pengganti delay agar program tidak macet saat membaca sensor. Nah, yang pertama di sini terdapat include atau Arduino IDE ini memasukkan library yang digunakan yaitu DHT dan juga servo. Di sini ada definisi pin.
DHT yang terhubung ke pin 2, DHT type-nya juga DHT22, dan juga disesuaikan dengan pin-pin yang digunakan. Nah, di sini adalah inisialisasi objek dari library itu sendiri. Nah, selanjutnya terdapat global variable untuk non-blocking, untuk pembacaan sensornya setiap 2 detik agar tidak menghambat program. Selanjutnya ada voice setup, yang dimana di sini terdapat membuka jalur komunikasi dengan baud rate tinggi untuk IoT, yaitu 115.200, dan terdapat sintaks DHT begin yang berasal dari library DHT. Nah, untuk selanjutnya adalah pin mode dari relay pin, yang dimana relay pin itu berada di pin 8 yang diinisialisasikan sebagai output. Lalu selanjutnya ada katup udara yang merupakan objek dari library servo untuk menginisialisasi sama seperti pin mode, yaitu di pin 9. Nah, awalnya kondisi awal pastikan semuanya mati, yaitu relaynya mati dan juga servonya berada di 0 derajat atau katupnya tertutup. Lalu untuk program yang berulang, di sini terdapat milis. Milis ini merupakan fungsi timer pada Arduino IDE yang dimana pada saat program dijalankan, Arduino IDE akan menghitung selama menggunakan millisecond selama supply itu masih ada. Nah, untuk membatasi kita akan mengirimkan selama 2 detik, makanya dibuat program seperti ini. Terus selanjutnya ada variabel H atau humidity yang membaca dari sensor DHT, dan juga ada variabel float T yang membaca dari temperatur. Nah, jika sensornya tidak terbaca, H atau T-nya itu, maka akan error, gagal membaca sensor. Lalu ada status kipas. Nah, ini untuk logika yang tadi, yang berasal dari konsep, ketika temperaturnya lebih dari 30, kipasnya nyala dan katupnya membuka 90 derajat, dan status kipasnya diberikan menyala. Jika tidak memenuhi kondisi ini, kipasnya mati dan juga katupnya tertutup. Nah, untuk pengiriman datanya seperti ini untuk data JSON agar nanti bisa diparsing menggunakan Node.js atau Python untuk dashboard dan juga aplikasi. Selanjutnya ada perakitan alat IoT, yaitu pemanfaatan teknologi IoT Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Internet of Things adalah konsep di mana perangkat fisik yang dilengkapi sensor, software, dan konektivitas jaringan dapat mengumpulkan data, bertukar data melalui internet. IoT memungkinkan perangkat berkomunikasi tanpa campur tangan manusia secara langsung. Contoh penerapan dari IoT sendiri, pertama ada smart home, yaitu lampu otomatis dan juga AC pintar. Terus smart farming, pengontrol kelembaban sawah otomatis. Tentunya ada kesehatan, alat ukur detak jantung yang terhubung ke cloud. Lalu keamanan, seperti kamera pengawas online dengan notifikasi. Nah, komponen utama dari perangkat IoT sendiri, perangkat IoT ini memerlukan kombinasi antara perangkat keras, hardware, dan juga perangkat lunak atau software. Komponen hardware utama biasanya terdapat dari microcontroller, yaitu ESP8266, ESP32, maupun Arduino Uno, yang merupakan otak dari sistem IoT. Selanjutnya ada sensor, yaitu DHT11, LDR, dan juga PIR. Mengambil data lingkungan seperti suhu, cahaya, dan juga gerakan. Selanjutnya ada aktuator, yaitu relay, buzzer, dan juga servomotor, yang mengubah sinyal digital menjadi aksi nyata. Terus selanjutnya ada koneksi internet, yaitu modul Wi-Fi, Ethernet Shield, atau SIM 800L untuk GSM. Lalu dibutuhkan juga power supply, seperti USB, baterai, atau adaptor untuk supply utamanya. Nah, tahapan perakitan dari IoT itu sendiri, yang pertama, tentukan tujuan dari alat, misalnya untuk monitoring suhu ruangan. Yang kedua, rancang skematik elektronik.
Yang ketiga, rakit komponen di breadboard atau bisa langsung menggunakan PCB jika sudah dirancang dan sudah didesain. Selanjutnya ada memprogram mikrokontrolernya sesuai dengan logika yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada hubungkan ke internet atau platform IoT. Lalu yang terakhir, uji fungsi dan juga troubleshooting ini dibutuhkan agar sistem IoT ini stabil. Lalu contoh skema alat monitoring suhu. Proyek Contoh proyeknya adalah alat monitoring suhu dan kelembaban dengan notifikasi terhubung ke Telegram. Nah, ada beberapa hardware yang dibutuhkan. Yang pertama ada ESP8266, sensor DHT11, LED indikator, breadboard, dan juga kabel jumper. Skema kerjanya, sensor DHT11 membaca suhu. Nah, datanya dikirimkan ke ESP8266. Jika suhu melebihi batas, LED menyala, dan data dikirim ke Telegram pengguna atau user. Nah, tools atau software yang digunakan. Pertama adalah software yang digunakan yang pastinya Arduino IDE. Arduino IDE ini merupakan platform yang biasanya digunakan untuk memprogram microcontroller. Lalu ada Telegram Bot API untuk mengirim pesan ke HP pengguna. Selanjutnya ada Blink atau ThinkSpeak, dashboard monitoring data secara real time. Lalu ada alat bantu yang digunakan yaitu breadboard, kabel jumper, multimeter. Nah, lalu ada solder. Solder ini digunakan jika proyeknya permanen dan bisa menghubungkan antara komponennya pada PCB. Lalu ada catu daya atau power supply. Misalnya ada 5 volt USB, adaptor, atau juga baterai. Studi kasusnya. Untuk monitoring suhu, fungsinya mengawasi suhu ruangan dari jarak jauh. Komponen yang dibutuhkan yaitu ESP8266, DHT11, dan juga LED. Output dari proyek ini adalah data suhu dikirim ke Telegram. Nah, jika suhu lebih dari 20 derajat, LED menyala. Kelebihannya, hemat daya dan juga bisa dipantau dari HP. Nah, keamanan dan tantangan. Tantangan dari proyek IoT sendiri, jaringan internet yang tidak stabil. Perangkat IoT rentan diserang jika tidak aman. Lalu komponen bisa rusak karena suhu atau kelembaban. Nah, untuk solusinya itu sendiri, gunakan enkripsi data, gunakan caching pelindung, dan juga lakukan pemeliharaan rutin. Nah, kesimpulannya, perakitan alat IoT melibatkan hardware dan software. IoT mempermudah monitoring dan kontrol otomatis. Dibutuhkan ketelitian dalam perakitan dan pemrograman. IoT sangat relevan di dunia industri dan rumah tangga. Selanjutnya ada salah satu pengimplementasian IoT di rumah tangga, yaitu water level sensor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pemrograman dari water level sensor. Programan alat. Programan alat ini dilakukan untuk mengatur cara kerja mikrokontroler yang digunakan, yaitu WMOS D1 Mini, dalam membaca data dari sensor ultrasonik yang digunakan, yaitu AJSR04M, untuk mengelola Wi-Fi serta menjalankan fungsi tombol reset. Program ini dibuat dengan menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C atau C++, yang umum digunakan untuk memprogram mikrokontroler berbasis ESP8266. Nah, yang pertama dari program water level ini terdapat konfigurasi Wi-Fi Manager, yang dimana terdapat Wi-Fi library yang digunakan, yaitu Wi-Fi Manager, dan terdapat fungsi ketika WMOS D1 Mini tidak terkoneksi, maka dia akan menjadi akses point. Pada tahap pemrograman ini digunakan library Wi-Fi Manager agar alat dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi tanpa mengubah kode program. Saat pertama kali dinyalakan atau konfigurasi Wi-Fi dihapus, WMOS D1 Mini ini akan menjadi akses point sendiri, sehingga user dapat mengkoneksikan perangkat ke jaringan internet melalui browser. Biasanya IP address yang digunakan adalah 192.168.1.4. Lalu terdapat konfigurasi MQTT. Nah, konfigurasi MQTT ini disesuaikan dengan
server masing-masing dan juga parameter yang lainnya. Lalu, jika sudah terhubung ke Wi-Fi, sistem akan melakukan koneksi ke broker MQTT. Pada bagian ini, alamat broker, port, serta topik MQTT ditentukan di dalam program. MQTT ini digunakan sebagai media komunikasi untuk mengirimkan data ketinggian air secara berkala, sehingga data dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi mobile. Lalu selanjutnya, terdapat pengiriman data sensor ke broker MQTT. Nah, data jarak yang sudah dibaca oleh sensor diproses oleh microcontroller menjadi informasi ketinggian air. Data tersebut kemudian dikirim ke broker MQTT dalam bentuk JSON. Pengiriman data dilakukan secara periodik agar perubahan ketinggian air dapat dipantau dengan baik. Lalu terdapat fungsi tombol reset Wi-Fi. Tombol reset Wi-Fi ini digunakan untuk menghapus konfigurasi Wi-Fi yang sudah tersimpan oleh Wemos D1 Mini. Dikarenakan, terkadang jika koneksi internet sedang tidak stabil, Wemos tidak akan terhubung dengan broker MQTT. Sehingga ketika tombol ditekan, sistem akan menjalankan perintah reset sehingga Wi-Fi Manager aktif kembali dan alat dapat dikonfigurasi ulang ke jaringan yang baru tanpa memprogram ulang perangkat. Nah, untuk alur pemrograman sendiri, yang pertama ketika alat dinyalakan, alat akan menginisialisasi pin, sensor, dan juga button yang digunakan. Lalu terkonek ke Wi-Fi, lalu cek tombol reset apakah tombol ditekan atau tidak. Dan jika selanjutnya ada pembacaan dari sensor ultrasonik. Lalu dari pembacaan sensor ultrasonik ini diolah menjadi data ketinggian air dan juga dibuat format data JSON dikirimkan ke data MQTT. Nah, program ini mengirimkan secara terus-menerus atau berulang dari pembacaan dari ultrasonik hingga ke pengiriman data ke MQTT. Nah, untuk pemrogramannya sendiri, ini terdapat beberapa library yang digunakan, yaitu ESP8266 Wi-Fi, yang dikarenakan microcontroller yang digunakan adalah Wemos D1 Mini untuk mengakses Wi-Fi-nya. Lalu ada Wi-Fi Manager untuk mengkoneksikan perangkat tanpa mengubah program di dalamnya. Terus selanjutnya ada PubSub Client yang menghubungkan antara microcontroller dengan broker MQTT. Lalu selanjutnya ada Arduino JSON yang digunakan untuk memformat data yang dikirimkan menjadi bentuk JSON. Di sini terdapat beberapa konfigurasi pin yang digunakan, juga terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk button dan juga terdapat konfigurasi tangki masing-masing. Nah, karena tinggi dari tandonnya adalah 2 meter, maka dimasukkan variabel 200 cm di sini. Lalu ada minimumnya, karena pembacaan dari sensor ini terbatas, sehingga diberikan pembacaan minimum yaitu 30 cm. Ini terdapat kalibrasi otomatisnya. Lalu ada bagian dari MQTT configuration yang disesuaikan dengan broker atau server masing-masing. Lalu terdapat dari nama device itu sendiri dan juga UID yang digunakan. Selanjutnya ada objek yang digunakan dari library tadi. Di sini terdapat fungsi yang membaca dari sensor ultrasonik, yang dimana sensor ultrasonik ini memancarkan sinyal ultrasonik atau gelombang ultrasonik ketika ada benda atau objek. Sini sensor ultrasonik itu akan kembali ke receiver atau penerima. Disesuaikan dengan kecepatan suara dan juga dibagi dua dikarenakan sensor ultrasonik ini memantul sehingga pembacaannya dibagi dua. Lalu terdapat fungsi untuk menuliskan MAC address dari microcontroller dimasukkan ke dalam sini. Lalu ada fungsi untuk connect ke MQTT. Selanjutnya ada fungsi untuk kalibrasi untuk menghasilkan pembacaan ketinggian air yang presisi. Lalu di sini terdapat
cek Wi-Fi. Fungsi ketika tidak terkoneksi dengan Wi-Fi selama 5 detik, dia akan mencoba terus terkoneksi. Jika tidak, dia Wi-Fi disconnect. Dia akan terus mencoba menghubungkan ke Wi-Fi. Lalu ada cek Wi-Fi button, yang dimana untuk mereset konfigurasi Wi-Fi, sehingga dapat diakses melalui browser untuk Wi-Fi Manager. Selanjutnya ada fungsi setup di sini, yang membuka jalur komunikasi ke serial monitor, dan juga inisialisasi PIN, dan juga koneksi untuk Wi-Fi Manager. Selanjutnya untuk di void loop itu sendiri, terdapat pembacaan dari tadi hasil pembacaan dari sensor diolah menjadi ketinggian air dan diformat menjadi data JSON yang dikirimkan yaitu UID, MAC address, device name, value, dan juga unitnya yaitu sentimeter. Untuk value-nya dari si ketinggian air itu. Lalu datanya dikirimkan ke broker MQTT. Lalu selanjutnya yang terakhir, terdapat perakitan dari water level itu sendiri. Latar belakangnya, pemantauan ketinggian air masih banyak dilakukan secara manual dengan cara melihat langsung ke dalam tandon atau tangki air. Cara ini dinilai kurang praktis dan tidak efisien karena membutuhkan waktu dan tenaga, terutama jika tandon berada di tempat yang tinggi atau sulit dijangkau. Selain itu, pengecekan manual beresiko menimbulkan keterlambatan dalam mengetahui kondisi air, sehingga dapat menyebabkan air habis atau meluap tanpa disadari. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pemantauan ketinggian air yang bekerja secara otomatis untuk memudahkan pengguna dalam mengetahui kondisi air secara cepat dan akurat. Dengan memanfaatkan Wemos D1 Mini sebagai microcontroller dan sensor ultrasonik waterproof yaitu AJSR04T, ketinggian air dapat dipantau secara otomatis dan berbasis Wi-Fi. Tujuan pembuatan dari water level itu sendiri yaitu untuk membantu memantau ketinggian air dengan cara yang lebih praktis dan efisien. Dengan adanya sistem otomatis ini, pengguna tidak perlu lagi mengecek kondisi air secara manual. Selain itu, alat ini juga dirancang agar mudah dikonfigurasi ulang apabila terjadi perubahan jaringan Wi-Fi, sehingga lebih fleksibel untuk digunakan di berbagai lokasi. Sehingga ada komponen yang digunakan dan juga fungsinya. Yang pertama ada Wemos D1 Mini, berfungsi sebagai microcontroller utama yang mengolah data dari sensor ultrasonik serta mengatur koneksi Wi-Fi. Wemos juga menjalankan logika sistem, termasuk pengaturan Wi-Fi Manager dan juga pembacaan tombol reset hingga pembacaan atau pengolahan data dari sensor ultrasonik menjadi data ketinggian air. Lalu selanjutnya ada sensor ultrasonik yang digunakan yaitu AJSR04T, berfungsi untuk mengukur jarak antara sensor dengan permukaan air menggunakan gelombang ultrasonik. Sensor ini bersifat waterproof sehingga aman digunakan pada tandon atau lingkungan yang lembab. Selanjutnya ada push button. Push button ini digunakan untuk mereset konfigurasi Wi-Fi yang tersimpan di dalam Wemos. Tombol ini memudahkan pengguna ketika ingin mengganti jaringan Wi-Fi tanpa perlu mengunggah ulang program. Selanjutnya ada adaptor AC to DC. Berfungsi sebagai sumber catu daya utama. Adaptor ini mengubah tegangan AC alternating current dari PLN menjadi tegangan DC atau direct current yang dibutuhkan oleh rangkaian. Lalu ada terminal block yang berfungsi sebagai penghubung dan pembagi jalur tegangan dari adaptor ke rangkaian. Penggunaan terminal block ini membuat instalasi kabel lebih rapi dan juga lebih aman ketika troubleshooting. Lalu ada PCB matrix, berfungsi sebagai media perakitan rangkaian elektronik. PCB matrix ini dipilih karena mudah digunakan, fleksibel, dan juga memudahkan proses perbaikan atau pengembangan. PCB matrix ini biasanya digunakan pada tahap perancangan. Lalu selanjutnya ada perakitan alat. Perakitan rangkaian ini diawali dengan menyolder
WMOS D1 mini ke PCB menggunakan header female agar posisi stabil dan mudah dihubungkan ke komponen lain. Setelah itu, terminal blok disolder pada PCB sehingga jalur masuk tegangan dari adaptor. Lalu yang kedua, tegangan dari adaptor kemudian disambungkan ke terminal blok, di mana jalur positif dihubungkan ke pin 5 volt pada WMOS D1 mini dan jalur negatif kepada pin ground. Lalu ini menjadi sumber daya utama untuk seluruh rangkaian. Selanjutnya, sensor AJSR 04T disambungkan ke WMOS dengan cara menyolder kabel VCC ke 5 volt dan juga groundnya ke ground. Trigger dari sensor ini dihubungkan ke pin D5 WMOS D1 mini dan juga echo ke pin D6 menggunakan pin header female. Lalu langkah berikutnya adalah memasang push button untuk mereset WiFi. Salah satu kaki tombol dihubungkan ke pin D7, yang kaki lainnya ke ground. Tombol ini digunakan untuk mereset konfigurasi WiFi Manager. Nah, di sini terdapat contoh hasil dari perakitan water tank yang menggunakan PCB matrix. Lalu perakitan alat ke dalam box. Pasang adaptor AC2DC di dalam box. Adaptor ini ditempatkan di box dan diposisikan agar tidak menyentuh PCB. Kabel input adaptor diarahkan ke lubang power, sedangkan output adaptor disambungkan ke terminal blok pada PCB. Lalu setelah adaptor terpasang, PCB rangkaian dipasangkan di bagian tengah box. Menggunakan double tape, posisikan PCB dibuat stabil, sehingga tidak mudah bergeser saat box dipindahkan. Lalu berikutnya, kabel dari sensor AJSR 04T dimasukkan melalui lubang box dan dihubungkan ke PCB. Kabel dirapikan dan digulung secukupnya agar tidak menekan komponen lain di dalam box. Yang terakhir, setelah semua komponen terpasang, dilakukan perapian kabel di dalam box agar tidak saling menumpuk dan tidak saling mengenai bagian adaptor. Terakhir, box ditutup dan dikencangkan sehingga seluruh rangkaian terlindungi dan siap digunakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.